Halo teman-teman, sekarang kita sampai pada bagian akhir dari buku Nak, Belajarlah Soal Uang. Ada 3 hal yang masih akan dibahas pada bagian akhir ini, yaitu kemiskinan itu memalukan, surat dari anak, dan tentang penulis. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu kemiskinan itu memalukan. Ini adalah tulisan terakhir. Cerita yang menjadi penutup ini adalah kisah sedih yang paling ingin kusembunyikan. Kemiskinan, masa ketika kita kehilangan dasar ekonomi, adalah tempat yang sangat menyedihkan. Kesedihan menjadi sebuah kata yang terlalu sering kita dengar. Akan tetapi, di dalam kesedihan terkandung fisik dari nasi, perasaan dari nasi, keringat dari nasi, dan darah dari nasi. Sewaktu kecil, aku sangat miskin. Di dalam kemiskinan itu terdapat kesedihan yang begitu mendalam. Menjadi miskin bukanlah hal yang memalukan, hanya ketidaknyamanan. Meski aku terus berusaha berpikir positif, kesedihan itu tidak kunjung reda. Aku sedih karena malu. Kupikir aku bisa mengurangi rasa malu tersebut dengan belajar. Kutemukan sebuah kalimat penyemangat dari buku. Dalam buku itu dikatakan, kemiskinan bukanlah keprihatinan, hanya ketidaknyamanan. Namun, apa yang dikatakan dari buku sangat berbeda dengan kenyataan. Sebelum kenyataan itu terjadi, aku masih yakin kalau kemiskinan bukanlah keprihatinan. Memang betul, kalau aku hanya terpaksa mempercayai hal tersebut. Pada tahun 1981, ketika hendak memasuki masa awal tahun baru ajaran di SMP XYZ, aku berangkat ke sekolah dengan bus nomor 85 dari Miari ke arah Sonbukdong. Bus itu sekarang sudah tidak ada lagi. Pada masa itu, siswa SMP mengenakan seragam berwarna hitam dan menggendong atau membawa tas hitam model zaman dulu. Bus yang kunaiki setiap pagi untuk berangkat sekolah adalah bus yang jauh lebih padat dibandingkan dengan kereta bawah tanah neraka. Ini adalah sebutan untuk kereta bawah tanah di Korea Selatan. Pada tanggal 1 Mei 1981, aku naik bus untuk berangkat ke sekolah di pagi hari. Entah mengapa, hari itu bus tidak terlalu penuh. Bus itu bahkan sangat lowong sehingga perjalanan ke sekolah terasa sangat nyaman. Namun, tetap saja tidak ada kursi kosong. Ketika masih SMP, tubuhku pendek. Aku pergi ke bagian belakang bus yang memiliki undakan tinggi agar aku bisa meraih pegangan bus. Di bagian belakang bus, aku berdiri dengan satu tangan mencengkram pegangan dan satu tangan lagi memegang tas. Di kursi depanku, duduklah seorang nona muda yang kira-kira berumur 21 atau 22 tahun. Dia mengenakan blus putih dan rok hitam. Aku bertemu pandang dengannya. Dia berkata padaku bahwa dia akan membantu membawakan tasku. Di dalam tas terdapat botol kopi yang berisi kimchi dan tutupnya agak terbuka, sehingga aku khawatir air dari kimchi itu akan tumpah. Tetapi saat itu, dia langsung menarik tasku dan memangku tas itu di atas lututnya. Bus berangkat, tetapi di sepanjang perjalanan, aku sangat merasa cemas. Rasa khawatir seseorang biasanya tepat. Dan tebakanku pun benar. Omo, bagaimana ini? Tidak lama terdengar suara terkejut dari nona muda itu. Aku langsung melihat ke arah tasku yang ada di pangkuannya. Aduh, kuah kimchi sialan. Kuah kimchi itu menetes dari sela rongga tasku. Kuah kimchi membasahi rok nona muda itu. Dia mengangkat tasku dan kuah itu menetes ke bawah. Aku segera mengambil kembali tas itu. Kuah kimchi masih terus menetes membasahi celana dan sepatuku. Nona muda itu mengelap kuah kimchi dari roknya menggunakan sapu tangan miliknya.
Sambil memegangi tas yang masih meneteskan kuah kimchi, aku menundukkan kepala sambil minta maaf kepadanya. Dia bilang tidak apa-apa. Pikiranku melayang kemana-mana selain dari kuah kimchi. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Busku berhenti di halte Taegukdang di Donamdong. Segera setelah bus berhenti, aku menghambur ke arah pintu keluar untuk turun dari bus dan meninggalkan nona muda itu. Begitu turun, aku masuk ke sebuah gang di area belakang Taegukdang. Aku membuang botol kimchi tersebut di tempat sampah. Kurobek kertas dari buku tulis untuk mengelap tas. Buku pelajaran matematika dan bahasa Inggrisku sudah basah oleh kuah kimchi. Ingin sekali kuunyahkan buku-buku pelajaran itu. Tetapi kutahan diriku dan buku-buku itu tak jadi kubuang. Setiap sedang belajar, aku selalu memandangi noda kuah kimchi di sana. Aku sedih karena malu dengan buku pelajaran tersebut. Ingatanku tentang kejadian itu masih begitu jelas. Tetapi anehnya, aku sama sekali tidak ingat dengan kejadian lain di hari itu. Bagaimana akhirnya aku bisa sampai sekolah, bagaimana proses belajar di kelas, makan siang apa yang kusantap, bagaimana aku menjelaskan kepada ibuku soal botol kimchi yang kubuang itu, aku sama sekali tidak ingat semuanya. Hanya ingatan tentang rasa malu dari kemiskinan yang melekat erat di kepalaku. Nak, ucapan kalau kemiskinan bukanlah keprihatinan melainkan hanya ketidaknyamanan adalah kebohongan. Karena hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatku malu. Kalau kamu bertanya apa yang dimaksud dengan kemiskinan kepadaku, aku akan menjawabnya. Kemiskinan adalah kuah kimchi. Rasa maluku ketika berada di bus itu terasa bagaikan aku sedang berdiri telanjang di sana. Itulah yang dimaksud dengan kemiskinan. Dan itulah satu-satunya caraku mengekspresikan kemiskinan. Kemiskinan masih membuatku malu. Kemiskinan bukanlah keprihatinan, hanya ketidaknyamanan. Apakah suatu saat nanti aku bisa mendeskripsikan arti kemiskinan sebaik ini? Sekarang aku masih belum bisa, dan sampai mati pun aku tidak akan bisa. Karena itulah, aku tidak ingin kamu dan saudaramu mengalami kejadian yang kualami. Dan anak-anak kalian pun tidak boleh mengalami hal yang sama. Ini alasanku selalu berulang kali menekankan untuk belajar ekonomi. Masih kuingat betul ekspresi wajah kalian ketika mendengar kata yang juga menjadi dasar dari ekonomi, yaitu uang, uang, uang. Seperti yang terungkap dari ekspresi muka kalian, ya betul, uang memang kotor. Tetapi uang yang kotor itu apabila tidak ada di dompet akan membuat orang ikut menjadi kotor. Aku tidak ingin melihat kalian menjadi kotor karena tidak punya uang. Arti dari kemiskinan berubah seiring zaman. Ketika SMP, arti kemiskinan adalah kuah kimchi. Ketika bekerja menjadi umpatan atasan. Dan setelah pensiun menjadi ekspresi sedih di wajah ibumu. Kemiskinanku dan kemiskinanmu tentunya memiliki wajah yang berbeda. Aku masih belum tahu topeng apa yang dipakai oleh kemiskinan di zamanmu. Karena itu, kamu harus mencegahnya sebaik mungkin. Nak, kamu harus belajar ekonomi. Tolong camkan kalimat ini baik-baik. Untuk mencegah kesalahpahaman setelah mendengar cerita tadi, aku peringatkan. Jangan menyalahkan kakek dan nenekmu yang membesarkan aku dalam kemiskinan. Waktu kecil, sejenak aku sempat berpikir seperti itu. Namun setelah kamu dan saudaramu lahir, tak pernah sekalipun aku punya pikiran seperti itu. Aku justru merasa berterima kasih karena sudah bertahan dalam kemiskinan tersebut. Setiap kali memikirkan kedua orang tuaku, sampai sekarang hatiku masih sakit. Nak, kamu harus belajar ekonomi.
Inilah satu-satunya permintaanku kepadamu dan saudaramu. Aku mencintaimu, anakku. Sekarang kita akan memasuki bagian surat dari anak. Kulihat dunia dengan pelita ayahku. Nak, ayah akan pensiun. Musim gugur tahun lalu di sela pertandingan sepak bola, aku menelpon ayah. Dia bertanya, "Sedang apa? Sudah makan?" Dan sesudah itu tiba-tiba saja dia bicara tentang rencananya untuk pensiun. Dia mengatakannya seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi, aku pun menganggapnya hal yang biasa-biasa saja. Saat itu aku bertanya, "Apa yang akan ayah lakukan?" Ayah pun menjawab dengan singkat, "Menulis." Keesokan harinya, ayah mulai menulis dan sejak itu dia mulai mengirimkan satu tulisan per hari lewat aplikasi Kakao Talk. Judul dari tulisannya selalu, "Nak, kamu harus belajar ekonomi." Ketika itu, aku adalah seorang sersan di militer. Semuanya terasa mengganggu. Tulisan yang dikirimkannya lewat Kakao Talk hanya kubuka agar statusnya berubah menjadi terbaca, tanpa kulihat isinya. Aku mulai membaca tulisannya karena aku menonton film Parasite. Awalnya aku menonton karena semua orang bilang film itu bagus sekali. Jadi karena penasaran, aku pergi menonton film itu. Setelah menonton, awalnya aku merasa tidak enak badan dan mual. Seperti adegan yang muncul di film itu, aku merasa seperti sedang merokok dengan puntung rokok basah di atas toilet yang mengambang karena banjir. Menonton film itu, kulihat langsung dengan mata kepalaku seperti apa gambaran dari kemiskinan. Keesokan harinya aku segera menelpon ayah. "Ayah, kemarin aku baru menonton Parasite. Apakah dulu sewaktu masih tinggal di rumah setengah bawah tanah, kita seperti mereka? Aku masih ingat masa-masa itu." Ayah lalu mengirimkan tulisannya tentang kehidupan di bawah tanah. Itulah pertama kalinya aku membaca tulisannya kata demi kata. Hatiku terasa sakit mengetahui isi hatinya melalui tulisan tentang kehidupan bawah tanah itu. Sungguh aku tidak ingin memberikan kebiasaan kehidupan di bawah tanah kepadamu. Membaca kalimat tersebut, hatiku sakit bagaikan tertusuk di salah satu sisinya. Sejak saat itu, ku baca tulisan ayah dengan pikiran berbeda. Aku bisa melihat sisi belakang sosoknya yang semula tidak bisa tampak olehku. Di dalam tulisannya tentang kemiskinan bukanlah ketidaknyamanan, melainkan keprihatinan, aku bisa melihat wajahnya yang miskin ketika kecil. Ketika aku pergi minum bir dengan temanku dan hendak membayar, bisa kulihat nilai umpatannya di harga bir tersebut. Aku bisa melihat hari-harinya yang melelahkan dari sepatunya yang sudah usang. Dialah anak kecil dengan kuah kimchi. Dia jugalah budak yang menerima gaji hasil dari harga umpatan. Pun dialah pensiunan yang mengenakan sepasang sepatu usang. Berkat perjuangan keras dari seorang anak kecil, budak gaji, dan pensiunan yang adalah ayahku, aku bisa tumbuh besar seperti sekarang. Aku tidak pernah mengecap kemiskinan. Aku tumbuh tanpa kekurangan ekonomi. Untuk membesarkan aku dengan baik, di suatu tempat yang tidak terlihat, ayah pasti sangat menderita. Kehidupannya pasti begitu berat. Untuk membalas jasanya, hanya ada satu hal yang bisa kulakukan. Aku akan membangun fondasi ekonomi yang kuat di kehidupanku sesuai dengan keinginannya. Dan memastikan aku tidak akan hidup menderita karena tidak punya uang di kantongku. Ketika seseorang jatuh cinta, pandangannya akan berubah. Sekarang, sosok ayah yang terlihat di mataku tidak sama seperti sebelumnya. Sekarang dia sedang berjuang untuk keluar dari jurang pensiun. Kekuatannya terletak di pahanya yang semakin menipis, rambutnya yang tengah memutih,
dan kacamatanya yang melorot sampai ke ujung hidung ketika dia sedang membaca surat kabar. Kekuatan itu bersinar terang seperti pelita menerangi realitas yang gelap gulita bagaikan sebuah gua. Hari ini, kulihat dunia dengan pelita yang benderang itu. Ayah, aku mencintaimu. Tentang penulis Jong Son-yong atau di sini disebut Jong Story telah bekerja di industri distribusi selama 25 tahun dan menjalani karir di Lotte Mart. Bersama sejarah kebangkitan, pertumbuhan, dan resesi pasar swalayan besar di Korea Selatan, dia mendalami prinsip ekonomi di kehidupan nyata. Setelah pensiun di tahun 2020, dia menerbitkan seri Nak, Belajarlah Soal Uang dalam blog Naver Cafe yang membahas soal properti. Pengikutnya lebih dari 1,51 juta orang. Banyak reaksi positif yang dia terima dari para pengikutnya. Jong Son-yong adalah lulusan Fakultas Teknologi Pangan Universitas Kyung-hee dan meraih gelar master di bidang manajemen. Kini dia sedang menjalani studi S3 Ilmu Manajemen. Mengakhiri babak pertama kehidupannya sebagai karyawan, dia tengah membuka babak kedua sebagai seorang pengusaha dan ingin membagikan kisah tentang perekonomian yang dipelajarinya dari kehidupan nyata dan juga teori ekonomi. Dan buku ini selesai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan buku ini sampai selesai. Semoga setelah mendengarkan buku Nak, Belajarlah Soal Uang, kita bisa memulai untuk belajar mengerti tentang situasi ekonomi yang terjadi dan mulai menerapkannya di kehidupan sehari-hari karena sekarang kita berada di era kapitalisme. Selamat berjuang teman-teman. Mulailah dari menjadi karyawan, tetapi jangan seterusnya hidup menjadi karyawan. Sampai jumpa di buku menarik selanjutnya.